Nama saya Dwi Cahyani dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas tentang keadaan politik dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Selamat menyaksikan. Orde Baru. Orde berasal dari kata Latin yaitu ordo yang artinya susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur menurut suatu prinsip tertentu. Kehidupan politik Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pada pemilu ini, para penjabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar, dan Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu 1997, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya yaitu PP, PDI, dan Golkar. 3. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik, berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB, tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia, yang kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB. Berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk mempermulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya antara lain yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Kehidupan ekonomi. Terdapat kebijakan ekonomi yaitu trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. 1. Rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Rapelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Rapelita 1, 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Rapelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Rapelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Rapelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Rapelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.
Rapelita 6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari 1. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. 2. Eksentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. 3. Diversifikasi, keanekaragaman usaha tani. 4. Rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Selanjutnya, reformasi. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Akhirnya, muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Terjadinya reformasi di Indonesia. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. 1. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Dalam waktu singkat, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Upaya-upaya bidang politik antara lain mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers. Upaya-upaya bidang ekonomi antara lain merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, pembentukan Badan Penyihatan dan Perbankan Nasional. 2. Masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur karena peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Upaya-upaya bidang politik antara lain, Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi, membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik. Laju pertumbuhan PDB, nilai pasar, semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno-Putri. Setelah Gus Dur lengser, Megawati Soekarno-Putri pun dilantik untuk menggantikannya. Salah satu kebijakan ekonomi Megawati yang dinilai berani adalah mengakhiri program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003 yang lalu, dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Upaya-upaya bidang politik antara lain mendirikan KPK, mengadakan pemilu yang sifatnya demokratis, membentuk kabinet gotong royong. Upaya-upaya bidang ekonomi antara lain melakukan privatisasi BUMN, memperbaiki kinerja ekspor, membuat RUU tentang perlindungan perempuan dan TKI. Masa pemerintahan SBY. Masa pemerintahan SBY dimulai dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu, berada di dalam 2 periode, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan Kabinet Indonesia Bersatu 2.
Upaya-upaya bidang politik antara lain program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari yang bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintah dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Upaya-upaya bidang ekonomi antara lain mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. 5. Masa pemerintahan Jokowi adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Kebijakannya adalah antara lain membentuk Kabinet Kerja, membentuk Kabinet Indonesia Maju, dan kebijakan lainnya yang dilakukan masih dalam proses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.